Oke, nama saya Denis Bakti Darmawan. Saya founder dari Kebun Langit Group. Alamat kita ada di Jalan Lada Raya, nomor 11B, tepatnya di kosan Jocelyn. Untuk awal mula kita mengawalinya dulu dari kita punya waktu renggang di sela-sela kerjaan. Kita melihat rooftop ini sepertinya bisa potensi untuk menjadi lahan pertanian khususnya di hidroponik. Lalu kita buatlah instalasi di rooftop tersebut. Lambat laun berkembang sampai sekarang. Untuk awal kita belajar, pertama sih dari kita kenalan kawan, itu belajar dari dasar, lalu melihat juga di media sosial, YouTube, dan sharing-sharing di grup media sosial. Oke, untuk awal mula kita ngawalinya dulu karena kita punya hobi bercocok tanam. Kita coba bangun instalasi hidroponik di rooftop. Terus dari skala kecil dulu kita buat, lalu kita lihat dan sambil belajar juga, sambil berproses di situ ada kendala apa, ada permasalahan apa. Setelah melewati berbagai macam permasalahan, kita di Kebun Langit dengan mungkin dari daun kuning, tanaman tidak berkembang, tanaman kerdil, kita pelajari, kita terus evaluasi sampai akhirnya kita bisa berhasil untuk panen dengan kualitas produk. Lalu kita nggak tahu nih produk ini bakal diapain. Mulai dari situlah cikal bakalnya jadi bisnis di rooftop tersebut. Akhirnya kita coba tawarkan melalui media sosial, melalui kita samperin langsung door to door. Alhamdulillah produk kita dengan kualitas tersebut diterima oleh pasar, dan sampai sekarang kita salah satu penyuplai untuk sayuran di restoran-restoran, dan ada beberapa retail yang kita suplai juga. Awal mula kita gagal itu yang saya ingat dulu, tanaman itu daunnya kuning, tidak berkembang, terus pertumbuhannya juga lambat sekali. Kita mencoba pelajari, ternyata salah satunya adalah dari medianya tersebut, media airnya. Terus dari instalasi juga terpengaruh. Instalasi terlalu sirkulasinya tidak terlalu lancar, itu juga berpengaruh terhadap tanaman. Untuk instalasi tersendiri itu sebenarnya kita hitung dari debit air tersebut. Untuk beberapa lubang tanam itu debit air pertama harus cukup. Kedua, kemiringan pipa juga berpengaruh. Untuk supaya sirkulasinya lancar, oksigen yang terlarut dan dapat diserap akar itu jauh lebih banyak. Oke, awal mula pupuk itu dulu kita beli, lambat laun kita punya rasa penasaran nih, karena kita lihat juga akhirnya setelah terjun dalam bisnis, ternyata proses pemupukan juga mempengaruhi HPP. Nah, dari situ kita uji coba untuk membuat, kita beli bahan-bahan, kita racik sendiri dengan rasio-rasio yang menurut kita bisa atau ini sesuai untuk tanaman tersebut, kita uji cobakan. Alhamdulillah hasilnya juga bagus. Sampai sekarang kita masih pakai nutrisi sendiri. Ini stok pupuk kita. Nah, ini untuk KOH. KOH-nya itu untuk pH up. pH up. Nah, di sini kita stok pupuk kita dari Maroke. Di sini lakban untuk kita. Ini hand glove kita, di sini lengkap. Kanebo. Atau bersih. Ini untuk kalau tray semai kita. Itu untuk stok filter. Baunya juga bau farmasi gitu ya? Iya, alatnya kan. Ini stok netpot kita. 2000 kan stok kita, netpot kita. Cadangan nih, stok rockwool. Nah, rockwool juga. Ini netpot. Ini setiap meja saya beda-beda untuk nutrisi. Meja 1, meja N2,
sorry maaf. Meja 3 ini untuk ngomongin pH up, pH down. Ini untuk ngaduk nutrisi. Bisa tong aduknya. Ini buat semai, bisa sendiri buat bolonginnya. Ini untuk bolongin yang lebih kecil. Ini sendok buat ngaduk yang bubuk. Di sini ada hidrogen peroksida kalau untuk pembersihan kita yang 6%, kita aduk sendiri. Ini hidrogen peroksida 3%. Ini pH down. Nah, lengkap. Ini khusus nanti kalau buat ngaduk masukin misalnya pH kita pakai sendiri ininya cangkirnya, jadi kita bisa-bisa semua sama saya, jadi nggak gabung-gabung. Ini kita stok stiker kita, produk kita, stiker. Nah ini benih kita pakai Junction kayak gitu, benih Itu kita. benih apa itu bang? Benih selada. Selada Kita pakai ini Junction. hijau? Yang hijau ini benih pakcoy. Ya. Merekan Johnson juga? Enggak, ini kita pakai capana merah Nauli F1. Kalau ini Johnson yang ini impor Belanda ya. Nah, Harga berapa sih bang? ini Gambarannya, bang? kalau per 1000 ini sekitar 300 ribuan ya, 330 ribu kalau nggak salah. Kita stoknya per 1000 karena kalau yang 2500 kita repot kalau buka, kalau ini kan stok nih pakai langsung semai langsung habis gini, jadi nggak kebuka. Nah, tempat kalau kita nyemai ada tempat khusus masukin benih di sini. Di sini benih yang beda, pakcoy beda, ada beda sendiri naruh benihnya. Oke, untuk tanaman ya seperti kita tahu sendiri ya di berbagai jurnal-jurnal ilmu, nitrogen, fosfat, kalium itu adalah komponen penting untuk pertumbuhan tanaman. Tapi kita juga menambahkan beberapa unsur penting lainnya supaya tanaman tumbuh dengan sehat, misalnya Fe, misalnya kalium nitrat atau dan lain-lain. Sejumlah itu kurang lebih 13 unsur hara. Bibit kita memakai benih-benih unggul, pabrikan-pabrikan bagus. Kalau untuk di selada kita pakai pabrikan dari Rizwan, untuk variatifnya selada Johnson dari RZ. Untuk keunggulan kita satu, kita memakai benih-benih dari benih unggulan yang kita coba pakai atau yang sampai sekarang kita masih pakai. Terus hasil juga dari skala kebun juga kita pikirkan secara teknisnya, debit air dan segala macamnya. Terus hasilnya juga bersih, akar sehat, kualitas daun bagus, rasa tidak pahit. Itu jadi target kami dalam berkebun. Yang pipa yang sudah siap panen kita pindahkan, kita bikin sengaja. Nah, emang ini diperuntukkan supaya memudahkan kita dalam pemanenan. Setelah ditaruh di meja pemanenan, tanaman ya simpel aja, langsung dicabut seperti biasa dari pipa atau dari instalasinya. Ini dicabut. Ya kita tumpuk dulu. Sana ya bang. Orderan buat berapa minggu ini? Besok pesanan Khusus packing. Kalau ini khusus packingan. Oh, itu khusus packingan. Iya. Kilo udah siap. Kilonya udah siap ya? Kiloan udah. Besok pagi. Dan ada pesanan untuk selada packingan. Kita pasti harus biasanya cuci akar atau kontrol mana daun-daun yang kurang baik, itu pasti kita pisahkan supaya yang terkirim ke konsumen benar-benar barang yang bagus. 145. Kita timbang. Setelah kita timbang, kita pisahkan, kita sortir menurut beratnya.
untuk proses packingan ke retail atau ke supermarket. Masuk dalam plastik, akar kita rapikan, kita bikin supaya isi. Nah, ini modelnya model bucket, nah, seperti bucket bunga ya, jadi selada itu jadi makin terlihat bagus. Panen gimana? Satu biji masuknya 1 pack. Nah ini sudah masuk bobot. Nah ini bisa di pack secara apa? Cuma 1 biji untuk 1 pack. Baru ini masuk. Ini cuma sebiji aja udah cover ya. Ya, udah tercover. Udah profit, Juga bisa dilihat. udah profit. Tidak ada batang. Tidak ada batang. Crunchy. Daun banyak Banyak. tanpa bulu. Untuk proses panen itu sendiri biasanya kita dari proses mulai tanam itu kisaran 20 hari setelah tanam atau 20 HST itu kita di sini di kebun langit ini sudah bisa kita panen dengan bobot bisa sampai 200 gram tanaman untuk selada. Pengiriman biasanya jam berapa bakal pagi? Untuk pengiriman biasanya kita mulai dari pagi hari. Setengah 8 pagi. Jam 7 kita udah siap Iya. kirim. Jam 7 pagi kita udah siap kirim. Makanya kenapa panennya kadang-kala kita dimulai dari malam hari supaya besok pagi itu tidak apa ya bahasanya ya, nggak buru-buru. Terus tanamannya juga kondisinya fresh karena baru saja kita panen pada malam hari. Karena kan kalau di pagi hari itu dia kayak apa ngecek nutrisinya sudah berkurang atau tidak, atau ngecek suhu air bagaimana, perlu penambahan air atau tidak. Jadi kalau misalnya panen pagi sama ini pasti yang keteteran. Jadi mau nggak Waktunya mau, tidak cukup, ya panennya di malam hari. harus di malam hari. Kalau mau terpaksa kita mulai dari pagi hari sekali. 170. Bisa habis subuhan kita mulai bisa panen. Nah, itu penempel di terakhir kita tempel. Setelah jadi packingannya kita tempel dengan stiker brand kita. Harus siap di Siap dikirim. Sekarang proses pembersihan pipa. Tuh. dagangan ini. Mas. Air aja nih bang, apa ada campuran bang? Sabun nanti sabun. Pakai sabun juga. Sementara kan buat ngebersihin ini dulu aja. Jadi habis panen pasti begini aktivitas. Iya. Iya.
Harus. Kita nggak nunggu besok. Supaya tidak ada kerak kotoran yang mengering di kasih di pot. Udah ada. Meja ada semua, kita pakai semua ya. Mbak, masih nggak mampu dah. Masih ada. Iya. Ini mas, di belakang sana. Ini pakai apa doang? Pakai sunlight. Sabun ya. Iya. Kalau untuk pengiriman kami setiap hari ada pengiriman, baik ke restoran maupun ke retail. Ada yang kita kirim sendiri, ada yang pakai jasa kurir. Untuk jasa kurir saya mempekerjakan 1 orang untuk membantu tugas untuk pengiriman. Nah, untuk keunggulan di rooftop kita lihat sendiri efisiensi tempat tentu jadi paling kita pikirkan di mana ini kan di atas atap ya, di atas genteng, ternyata bisa kita tanam di sini. Sama keunggulannya paling minim hama ya. Setelah kita berjalan kita lihat potensi pasar, rupanya untuk permintaan atau demand ada itu sangat besar. Setelah itu akhirnya kita pilih untuk varian selada itu lebih banyak di Kebun Langit. Kita produksi banyak selada, kita salurkan ke restoran-restoran yang membutuhkan. Alhamdulillah kita terbilang si kebunnya selada kalau di kalangan kawan-kawan dikenalnya. Oke, untuk penjualan Kebun Langit ini mampu menghasilkan perharinya itu 10-15 kilo suplai ke restoran dan sekitar 30 packingan untuk di supermarket dan retail. Untuk kawan-kawan yang hobi bercocok tanam, yang memiliki sedikit lahan ataupun punya rooftop seperti kami, mungkin bisa ya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kenapa? Karena dengan menanam di rooftop juga ternyata mampu menghasilkan gitu. Artinya kita tahu sendiri di kota-kota besar tuh lahan pertanian kan hampir minim sekali untuk tempat kita bercocok tanam yang ketika kita memiliki hobi bercocok tanam. Tapi ketika kita memiliki rooftop, kita bangun dengan metode teknologi hidroponik, ternyata bisa dan mampu menghasilkan. Ya, untuk menghasilkan produk yang berkualitas tentunya kami membuat SOP dari mulai atau standar operasional prosedur dari mulai penyemaian, perawatan, pemeliharaan hingga akhir pemanenan. Tidak terlepas yang namanya jagalah kebersihan. Kita harus benar-benar clean. Untuk penyemaian juga cuci tangan dulu, alat-alat yang dibutuhkan juga harus bersih. Untuk pengontrol harian juga kita kembali cuci tangan. Menambah nutrisi juga cuci tangan. Untuk pemanenan
kita cuci setelah kita panen, instalasi tersebut langsung dibersihkan, netpot langsung dibersihkan, dan kita elap kembali sehingga mutu dan kualitas produk-produk dari Kebun Langit tetap terjaga dan konsisten. Malu nggak sih jadi petani? Ya kita tahu sendiri, petani tersebut kan penyangga tatanan negara. Kalau tidak ada petani, ya siapa yang menyediakan bahan pangan? Artinya pertanian sampai kapanpun itu dibutuhkan, mau nyampe tahun berapapun tetap dibutuhkan produk-produk pertanian. Untuk jangka panjangnya di pertanian ini sangat baik. Prospeknya terus berkembang, teknologinya terus berkembang. Pendapat saya tentang urban farming, sebenarnya kan kita tahu sendiri urban farming adalah pertanian di kota, tapi di kota sendiri kan tidak ada lahan. Dengan manfaatkan lahan seadanya, ruang seadanya atau rooftop sekalipun, itu bisa kita melakukan urban farming. Setelah kita lakukan, ternyata bisa menghasilkan juga dari rumah sendiri, kita menghasilkan produk, tidak perlu pergi jauh-jauh ke lahan yang bisa jauh dari rumah. Ternyata dari rumah pun kita bisa bercocok tanam dengan skala produksi. Untuk yang mau order bisa ke nomor handphone 0853 8191 9867. Itu bisa telepon, bisa WA juga.